Halo Sobat Agro, nama saya Tri Wicaksono, saya dari Vira Farm. Kebetulan saya ada kegiatan bermula dari hobi untuk mengembangkan hidroponik ini. Saat sekarang saya sudah lumayan seperti ini ya. Dari mulai saya waktu itu hanya kecil, hobi, skala. Ya benar-benar seperti hobi yang biasa kita lihat di media. Akhirnya tumbuh dan sekarang udah sampai seperti ini. Berlatar belakang dari saya ini kan sebenarnya karyawan kantoran. Kalau pertanian yang benar-benar itu nampaknya seperti berat buat saya. Kemudian akhirnya saya ketemu di mana itu balance dengan saya bisa ngantor, saya kombinasi dengan hobi saya, dan saya bisa mengembangkan ini. Nah, kebetulan saya tipikalnya orang yang senang sesuatu yang bisa saya kontrol, kemudian bersih, terlalu nggak effort. Ya saya kantor kan, harus saya bisa membalance. Akhirnya saya ketemu yang namanya hidroponik ini. Saya lihat itu menarik. Mengapa? Karena semuanya bisa dikontrol, bisa dikendalikan, juga effort untuk aktivitas fisiknya cocok buat orang kantoran seperti saya. Jadi kebayangkan kalau ini saya harus nyangkul dan sebagainya, itu waduh udah habis tenaga saya. Nah, dengan model seperti ini kelihatan seperti ini kan, meja, bahasa orangnya biasanya bilang nggak boyok gitu. Saya masih bisa seperti aktivitas di meja gitu. Jadi itu yang akhirnya saya memilih. Juga ini kan lebih terkendali, lebih terkontrol, juga hasilnya kualitasnya bagus gitu. Jadi kadang-kadang ngeliatin di supermarket biasa kan ada produk-produk yang wah kualitasnya bagus. Kita kok nggak bisa ya? Akhirnya saya tertantang, akhirnya coba, dan memang ya kualitasnya bisa kita jamin gitu, sangat bagus sekali gitu. Pertama kali itu kalau bisa saya ceritakan tahun 2013-an sebenarnya saya udah mulai utak-atik gitu. Bermula dari komunitas, ya, kemudian saya connect dengan, sempat saya connect dengan Bapak Agro Hidroponik Indonesia gitu. Kemudian Pak Yos Sutioso, itu terima kasih kepada beliau. Saya sampai 2 kali ikut training dengan beliau, gitu, basic dan advance. Hanya masalahnya saya kembali ke kantoran ya. Akhirnya yang penting saya paham konsepnya, saya tetap jalani seperti biasa gitu Mbak. Jadi akhirnya lama-lama ya seperti ini gitu. Awalnya itu variasi, masih semangatnya gitu kan, belum mikir nilai ekonomis, benar-benar hobi. Dari yang bahasa orang itu yang pasaran, kangkung, caisim, pakcoy, sampai yang selada yang biasa, sampai selada yang model seperti ini, bahkan yang gaya-gaya Eropa itu yang seperti romaine, lolo rosa, kemudian yang curly juga, itu semua udah saya coba gitu. Tapi akhirnya kalau udah bicara ekonomi, mulai masuk ke antara hobi dan produksi yang ada sekali ekonomi, saya harus fokus. Nah, saya harus lihat pasarnya gimana, kebutuhan pasar seperti apa. Akhirnya saya pada banyak variabel untuk bikin keputusan itu. Akhirnya soal greenhouse, saya modelnya terbuka. Saya harus realistis bahwa kalau misalnya pakai yang pakcoy gitu, agak-agak pengendaliannya lumayan, effortnya. Nah, akhirnya titik tengahnya, optimalnya ya seperti ini. Makanya semuanya selada gitu. Walaupun kadang-kadang dari customer ada bertanya, ada tersedia pakcoy atau enggak dan sebagainya, jenis yang lain, caisim itu. Ya, tapi saya fokus ke selada dulu. Dari hobi, konsumsi pribadi, masak noodles, masak mie instan, kadang-kadang tinggal petik sendiri, itu kelebihan, kepuasan tersendiri, berkembang. Akhirnya makin lebar kan, saya bikin satu meja dulu seperti ini, tanam kangkung semuanya, sekali panen bingung, saya mau makan sendiri ya nggak bisa. Akhirnya step berikutnya rezeki tetangga. Saya bagi-bagikan itu free ke mereka, makanya mereka tahu, Pak Tri ada panen, wah artinya rezeki mereka, tetangga dapat. Nah, berikutnya saya mulai kepikir, wah ini sesuatu yang menarik, bisa saya besarin lagi dengan ya pengalaman dan sebagainya. Akhirnya saya gedekan seperti ini, akhirnya tertantang lagi pemasaran berikutnya. Saya
orang IT basicnya, karyawan kantoran, dan ada bakat marketing. Akhirnya saya malah tertantang lagi. Bagaimana saya bikin produksi, saya publish. Nah, pertama kali di komunitas, saya hanya open aja di grup. Kebetulan ada panen, bahasanya sederhana gitu. Ini mungkin pelajaran kita sharing aja ya. Panen, ada yang tertarik nggak? Saya kaget waktu itu. Tahu-tahu ting masuk, saya sendiri panik. Awal pertama panik ini gimana cara jawabnya, bahkan dari cara jawab, cara bilang bahwa kapasitas saya gimana, akhirnya belajar di situ. Bahkan saya sendiri nggak tahu kapasitas waktu itu. Pada saat saya bilang panen sekian, berapa kilo Pak? Bingung sendiri waktu itu saya, berapa kilo ya? Nebak waktu itu. Wah, ada 30 kilo. Waktu itu kaget saya, ternyata di bawah. Saya nggak bisa ngira-ngira waktu itu. Insting saya belum nyambung waktu itu. Nah, akhirnya belajar di situ. Akhirnya ketemu pelanggan, akhirnya saling sharing. Nah, di situ akhirnya dengan komunitas saling sharing. Akhirnya ya udah belajar. Akhirnya saya bisa mengestimasi, jadi satu meja ini berapa kilo, akhirnya siapa pasarnya, itu alhamdulillah. Sekarang mulai nambah. Alhamdulillah. Satu meja ini bisa 30 sampai 40 kilo. 30 sampai 40 kilo. Kemudian saya kebetulan ini ada 4 meja. 4 meja ini 1.200 titik. 1.200 titik. Kemudian meja ini meja remaja, meja yang sebelah ini meja remaja itu 1.200 titik. Jadi ini sebenarnya kejar-kejaran. Per minggu di sini ada 4 meja. Jadi per minggu sekarang itu satu meja. Jadi seminggu ada 30 sampai 40. Kalau sebulan itu artinya bisa antara 120 sampai 160 kilo. Karena kita pakai rotasi, faktanya itu bisa lebih dari 4. Bisa 5 atau 6 kali gitu. Gitu. Pertama kali saya hidroponik bingung, orang bilang kok bisa tinggi dengan luas yang kecil, karena semuanya terukur ya, dengan semua terkontrol gini, optimalisasi luas area itu lumayan tinggi karena semua terkontrol. Bahkan ini kan kebetulan baru separuh ya. Ini sekitar 100 meter persegi. Saya masih ada space di situ yang masih belum kepakai. Anda yang saya customer bertambah ya. Baru tadi dapat SMS mau ketemu, baru tadi ada yang pelanggan baru minta tambah lagi, udah cocok gitu. Kalau saya lihat itu seperti itu ya saya gedekan gitu. Tahap-tahap semua belajar. Oke, kalau hambatan, kalau mungkin orang melihatnya, wah saya beruntung ya punya rumah di dalam komplek di tengah kota ini kayak urban gitu ya. Tapi itu sebenarnya itu strategi tergantung orang ya. Kebetulan orang kalau 100 meter persegi, saya yakin setiap orang average ya rata-rata bentuk rumah sekarang itu rata-rata di 100 meter persegi itu kalau 100 meter persegi bisa seperti ini satu set ini 4 meja seperti ini. Waktu itu saya di awalnya gini, mau ngerenov rumah. Waktu itu bangun atap, merubah dengan atap yang sama dengan ya sekarang kan model dirapikan ada rayap, akhirnya kita ganti dengan baja ringan. Tapi saya akhirnya hitung dengan istri waktu itu. Dengan hitung lama-lama dengan biaya yang mirip. Sebenarnya saya bisa ngedak aja gitu. Saya bisa beraktivitas di atas, kebetulan kan ada hobi. Saya langsung kepikir, wah bisa hidroponik nih, saya gedekan. Nah itu bermulanya dari situ. Jadi akhirnya sebenarnya kalau dibilang setiap orang yang punya rumah, mungkin arsitektur lah yang mikirnya, ya, pakar-pakar yang bangunan, itu sebenarnya bisa buat seperti gini daripada atap, mendingan kasih ini jadi ada nilai ekonomis, gitu kan. Kalau atap ya bisa ya seperti rumah-rumah yang umum ya, tapi kan ya kalau ini saya bisa olahraga, beraktivitas, bisa ada ya penghasilannya tambahan. Saya lihat itu potensinya besar sekali ya, besar sekali. Karena masalah begini, biasa orang berbicara satu-satu ya, mungkin bicara arsitektur tadi saya bilang ya, rumah-rumah. Sebenarnya komplek perumahan ini kan udah banyak.
beginilah. Tapi umumnya kan yang namanya modelnya kan atasnya atap, ya atap. Artinya sesuatu yang nganggur gitu, nganggur. Andai kan modelnya seperti gini ya, kalau saya lebih senang akhirnya model seperti ini. Tetangga pada nanya, ngapain tuh di atas kok nggak dibangun kamar? Saya bilang di atas saya dibangun untuk apa aktivitas saya gitu ya. Akhirnya saya bisa ada penghasilan dari sini ya, walaupun ya baru mulai ya, tapi udah lumayan gitu. Sorry, ini bisa apalagi pertanyaan tadi lupa. Tren ke depan ya. Nah, tren ke depannya ya, itu saya yakin ya orang kantoran seperti saya ya ada potensi untuk aktivitas seperti ini gitu. Seperti saya, daripada orang kan macam-macam hobi ya macam hobi. Ada orang mancing, ada yang kemana, ya kebetulan hobi saya gini kan, di rumah, nggak jauh, kumpul sama keluarga, kadang-kadang duduk sini dengan anak-anak, duduk sini sambil berkebun, sambil kumpul gitu. Akhirnya kegiatannya kan asik nih, ngumpul ya, ngumpul sama keluarga gitu. Orang kantoran seperti saya ya, saya rasa ya macam-macam orang ya, kebetulan saya seneng ngumpul sama keluarga gitu. Jadi akhirnya ya gini, saya nggak perlu pergi jauh, nggak perlu pisah, udah Senin sampai Jumat ngantor, pergi pagi pulang sore, kemudian hari Sabtu malah acara pergi lagi gitu. Kalau acara ini kan akhirnya ngumpul. Saya ceritanya lebih ya tren untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang kantoran gitu. Kadang-kadang orang bilang hidroponik itu sangat eksklusif gitu. Sebenarnya nggak terlalu eksklusif gitu. Karena gini, kadang-kadang investasinya berapa dan sebagainya. Coba bayangin ya, kadang-kadang saya ngitungnya bicara ekonomi. Ini meja, ini mungkin ada yang bilang, oh mahal bikin meja. Oke, dibalikin. Andai kan saya beli tanah, oh di sana murah di gunung katanya. Oke, di gunung murah. Tapi ujung-ujungnya kan saya pergi ke gunung, waktunya dan sebagainya. Nah, sebenarnya tergantung melihat perspektifnya dari mana. Kalau saya kan lebih kumpul di sini, bersama keluarga, Senin, Selasa, sampai Rabu, Kamis, Jumat udah di kantor. Saya mau tempat yang dekat. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Juga skill menanam. Saya bukan orang pertanian. Saya bilang saya elektro. Kemudian saya industrial engineering. So, nggak ada nyambung dengan pertanian. Hanya kebetulan akhirnya hobi gitu. Akhirnya ya, kalau hobi kadang-kadang saya berusaha mencari sesuatu yang di luar main saya IT dan industrial engineering, ya cari yang lain, berkebun gitu. Sobat Agro, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dihubungi di saya virafarm@tukangsayur.com ya. Silahkan aja dicek di situ, dan ya sukses selalu untuk semua, dan saya yakin Anda Sobat Agro pun bisa seperti saya. Semoga sharing ini bermanfaat.